Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Minarni SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 2511301438. Pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Kembang Janggut kelas 8 dengan materi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar seperti biasa kita baca doa dulu. Ketua kelasnya tolong pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zukni fahma. Amin. Ya, dilakukan. Sudah berdoa, sudah. Sekarang pembiasaan pembacaan surah pendek, surah Al-Ikhlas. Yuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahul azim. Kita absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Oh, keterangannya apa? Izin. Sebelum kita belajar, seperti biasa, Ibu mau mengecek kerapiannya dulu. Bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Jadi hari ini sudah siap menerima pembelajaran ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti biasa, Ibu mau menanyakan materi yang sudah kalian dapatkan di minggu lalu tentang apa? Meyakini kitab-kitab Allah ya. Sekarang kita masuk ke materi amanah dan jujur. Yang dulu materinya dikaitkan dengan materi yang sekarang apa? Kan ini materinya tentang amanah dan jujur. Terus apa kira-kira? Sama? Beda. Di mana Yusuf bedanya Yusuf? Kalau jujur itu fakta, kalau amanah itu dapat dipercaya. Iya. Amanah yang dapat dipercaya, jujur Itu fakta. fakta ya. Ada hubungannya dengan materi yang terdahulu karena di dalam kitab-kitab Allah itu ada menjelaskan tentang perintah untuk berlaku jujur dan berlaku amanah ya, ada kaitannya. Karena di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan untuk bersikap yang jujur dan amanah ya. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini materinya kan amanah dan jujur ya. Jadi tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur ya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Yang ketiga, peserta didik bisa menyusun proyek sederhana yang menggambarkan pentingnya menjaga nilai amanah dan kejujuran ya. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ya. Garis besar pembelajaran hari ini adalah mengenai materi amanah dan jujur. Sebelum masuk materi, ada tidak yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan jujur dan amanah? Ya, apa Gi? Kalau jujur berkata sesuai dengan iya. Kalau amanah ada yang tahu? Ya. Iya. bisa dipercayai. Oh, bisa dipercaya. Terus yang kedua, apakah kalian telah berlaku jujur hari ini? Jawab dengan jujur. Sudah? Sudah. Dalam hal apa kira-kira? Hari ini tadi jujurnya tentang apa?
Ujian? Tidak menyontek, gitu kan? Ya. Terus yang ketiga, mengapa amanah dan jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya. Pertemanan atau hubungan kita nggak rusak, Bu. Iya, supaya pertemanan kita tidak rusak, kata Ogi. Ya. Yang lain, Sinta? Mengapa amanah itu diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Supaya tidak merusak hubungan dengan orang lain, ya. Itu tadi. Supaya kita bisa dipercaya dan bisa disenangi orang lain tadi. Kalau jujur kan kita disenangi orang lain. Yang keempat, apa akibat jika seseorang tidak amanah dan tidak jujur? Apa kira-kira akibat dampaknya? Tercela dan kemunafikan, Bu. Tercela dan kemunafikan. Terus apa lagi? Apa? Tidak dipercaya. Terus apa? Tidak punya teman. Banyak hal-hal yang negatif yang ditimbulkan apabila kita tidak bersikap amanah dan jujur, ya. Sebelumnya Ibu mau setelkan video dulu, ya. Di hutan yang rimbun, Silakan disimak dulu videonya. sarung di depan rumah. Aroma bubur tercium dari dapur kecilnya, mendekati semut dengan senyum ramah. Tikus bertanya, "Semut, saya mau mengambil satu puntung api di tungku kamu. Boleh kan?" Semut menyambut tikus ke dapur. Tikus melihat bubur yang sudah matang dan tergoda. Tanpa ragu, dia memakan semua bubur sampai habis. Tikus dengan cermat merawat dirinya, memastikan tidak ada sedikit pun sisa bubur yang tertinggal. Saya berjanji untuk selalu hidup jujur dan bertanggung jawab. Ya, kira-kira dari materi ini apa yang bisa kalian simpulkan setelah menonton materi ini? Tikus yang berbohong. Tikus yang berbohong, tikus yang munafik. Terus apa lagi? Yang lain setelah menyimak video ini tadi mengajarkan kita tentang apa? Kejujuran dan tanggung jawab, ya. Karena itu tadi harus bisa memegang amanah yang dipercayakan kepada kita, ya. Dan jujur itu juga penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tahu tidak ciri-ciri orang yang munafik itu ada berapa? Ada tiga. Apabila dia berkata dia berdusta. Terus apa lagi? Bila dipercaya dia hianat, ya kan? Ya, ini materi kita tadi yang mengajarkan tentang perilaku kita yang mana di dalam kehidupan sehari-hari perlunya kita menjaga kepercayaan dari orang lain, ya. Sekarang kita buka materinya. Ya, kita sudah menonton videonya tadi. Sudah. Sekarang kita membahas tentang materi, ya. Pengertian dari amanah, integritas dan jujur. Ada di buku paketnya, silakan dibuka bab 3, berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur, ya. Ya, dibuka halaman bab 3, ya. Pengertian dari integritas adalah kesesuaian ucapan, hati, dan perbuatan, ya. Terus amanah dapat dipercaya dalam tanggung jawab, jujur berkata dan berbuat sesuai kenyataan, ya. Oh, belum mendapatkan buku. Oh, ini. Oh, belum juga. Silakan dibuka bab 3-nya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Berintegritas dengan amanah dan jujur, kesesuaian ucapan, hati, dan perbuatan, ya. Jadi perkataan itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, tetapi disesuaikan dengan perbuatan yang kita lakukan, ya. Paham ya? Yang kedua, amanah dapat dipercaya dalam tanggung jawab. Kalian pernah tidak dikasih amanah? Dalam apa? Nyimpankan HP. Nyimpankan HP. Terus apa lagi? Pinjam pulpen. Terus apa lagi? Dipinjamkan baju tapi dibalik-balikkan.
Iya, itu artinya orang yang tidak bersifat amanah, ya. Amanah itu adalah orang yang bertanggung jawab. Bisa dipercaya, apabila misalkan minjam barang temannya, tolong dikembalikan sesuai waktu yang telah kita janjikan, ya. Terus amanah dititipi, misalkan titipan, karena amanah itu tidak hanya sekedar misalkan menjaga kepercayaan dalam hal minjam uang, barang, titipan itu juga termasuk dalam hal menjaga amanah, ya. Selanjutnya yaitu jujur, berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Walaupun kenyataan itu pahit, kata lagu ya kan. Berusahalah untuk bersikap yang jujur. Di rumah jujur tidak dengan orang tua? Jujur. Di sekolah ini tujuannya belajar. Dari rumah tadi izinnya ke orang tua adalah untuk belajar. Jadi jangan bolos-bolos, ya kan? Ini dua hal yang tidak kita dapatkan. Jujurnya tidak dapat, amanahnya juga tidak dapat. Jujurnya kita bohong bahwa kita akan ke sekolah. Amanah berarti kita tidak menjaga kepercayaan orang tua kita, ya. Paham ya? Paham. Amanah di sekolah. Bagaimana ini contoh amanah di sekolah? Menjaga kepercayaan dari guru. Iya, kita bertanggung jawab itu adalah orang yang mempunyai ciri-ciri sifat integritas, amanah dan jujur. Ya, integritas ini mencakup semuanya. Amanah iya, jujur iya, tanggung jawab iya, disiplin iya, ya kan? Dalam setiap upacara bendera itu kita ditekankan untuk misalkan bersikap yang disiplin. Disiplin dalam hal pemakaian atribut sekolah. Taatilah dengan baik. Paham ya? Paham. Terus selanjutnya, nah ini perilaku jujur, ya. Ciri-ciri orang yang jujur, berkata sesuai kenyataan. Artinya apa? Perkataan itu jangan dibumbu-bumbui, bahasa zaman sekarang ya. Yang jangan ditambah-tambahi, yang jadi 1 meter jadi 2 meter. Apalagi berita itu bersifat hoak, ya. Artinya apa? Tidak bisa dipercaya, ya. Ini juga termasuk bukan ciri-ciri orang yang jujur, yang suka menyebar-nyebarkan fitnah, itu juga sifat tidak jujur karena tidak berkata sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, menepati janji. Pernah punya janji tidak? Pernah. Ditepati tidak? Tepati. Ya, kalau punya janji itu kalau memang kita tidak yakin, ucapkan insya Allah. Dengan izin Allah, artinya siapa tahu dalam menepati janji itu, misalkan kita ada janji ketemu seseorang, kita tiba-tiba sakit, ya kan, atau tiba-tiba ada halangan, ya. Iya, makanya jangan terlalu pasti dalam mengucapkan janji. Yang ketiga yaitu berani mengakui kesalahan. Misalkan apa nih berani mengakui kesalahan nih? Contoh kecilnya saja di sekolah. Apa kira-kira? Misalnya bolos baru ditanyain sekolah atau wali kelas, ya. Kamu bolos atau enggak? Dijawab dengan jujur. Iya. Bolos atau bolos Pak. Iya. Berani mengakui kesalahan. Terus tidak mengejarkan PR misalkan dari guru. Ini contohnya juga ya. Berani mengakui kesalahan walaupun ada konsekuensi yang kalian dapatkan, ya. Berani jujur dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Ini tadi perilaku yang jujur nih, ini ya, tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta, ya. Terus jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan dan niat. Jadi perkataan itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan di dalam hati, ya. Jangan lain di mulut, lain juga di dalam hati, lain juga perbuatan yang kita lakukan, ya. Ini yang dinamakan dengan perilaku orang yang jujur, ya. Selanjutnya yaitu tentang contoh perilaku jujur.
ya. Mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran, ini sudah tadi. Misalkan melakukan kesalahan bolos, misalkan ya. Yogi ya. Ada yang pernah bolos di sini? Pernah. Apa alasannya bolos? Ngaku sama orang tua apa? Aku bolos. Alasannya? Tidak belajar. Nah ini ya. Gurunya tidak ada, padahal gurunya ada, ya kan? Terus apa lagi? Ada yang pernah mengalami? Tidak. Tetapi ngakunya dengan guru apa kalau dipanggil guru? Mager. Gurunya lambat datang. Iya. Makanya pulang. Jadi mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran, ya. Di sekolah maupun di rumah, jangan malu untuk mengakui kalau kita berbuat salah. Tidak menyontek saat ujian. Nah, ini sudah jelas. Memberi keterangan sesuai fakta, ya. Jadi kalau memberi keterangan, entah itu kita misalkan ditanya tentang sesuatu, ya kan, pokoknya apapun misalkan yang ditanyakan kepada kita, berikanlah fakta yang sesuai apa yang kita ketahui, ya. Artinya kejadian yang sebenar-benarnya, ya. Paham ya? Paham. Terus perilaku amanah. Nah, ini amanah. Definisi perilaku amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas atau tanggung jawab, ya. Di dalam sebuah kelas itu ada jabatan ketua kelas, ada, ya kan? Ketuanya siapa di sini? Siapa namanya? Cinta. Wakilnya? Larel. Sekretaris? Siapa namanya? Ada bendahara, ada sekretaris, dan ada ketua dan wakil ketua. Itu adalah sebuah amanah yang diberikan teman-teman kalian kepada kalian. Artinya apa? Kalian sanggup untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Kepercayaan. Iya, ya, amanah. Amanah itu tidak hanya berupa jabatan yang tinggi, misalkan jabatan, misalkan presiden apa. Wakil ketua kelas itu pun merupakan sebuah amanah. Dan amanah ini harus kalian jaga karena ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti, ya. Amanah ini, makanya jangan main-main dengan amanah karena ini akan kita pertanggungjawabkan, ya. Ciri-ciri orang yang amanah, adil dan jujur, menepati janji dan menjaga kepercayaan. Kira-kira dari kriteria ini ada tidak sama kalian? Ada. Yang mana kira-kira? Menepati janji. Yang lain? Menjaga kepercayaan dan menepati janji. Terus ada lagi? Atau semua kriteria ini ada dalam diri kalian? Ada, ya. Ini harus dijaga terus, ya. Di era misalkan yang zaman-zaman sekarang yang penuh dengan dunia tipu-tipu, kata anak zaman sekarang, ya kan? Nah, ini terus contoh perilaku amanah. Nah, ini menjaga rahasia teman, ya. Ada yang punya teman akrab di sini? Punya. Ketika sudah tidak berteman akrab lagi, bocor rahasia kadang, ya. Jangan, ya. Walaupun misalkan kita tidak berteman akrab lagi, tetapi kita wajib menutupi aib dari teman kita sendiri. Iya, paham ya? Yang kedua, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Nah, ini yang penting. Ketika minjam pulpen teman, spidol, ini misalkan apa, tolong dikembalikan tepat waktu. Barang apapun yang kita pinjam kepada teman, ya. Selanjutnya, melaksanakan tugas sesuai instruksi. Misalkan gurunya berhalangan hadir, ada tugas dari Miss bahasa Inggris, misalkan, ya. Kerjakan walaupun tidak ada gurunya, tetapi kan itu ada instruksi yang dikirimkan lewat WA grup. Tolong dikerjakan karena guru ini kan juga kadang sakit, berhalangan, ada yang izin kadang, ya. Jadi jangan merasa bahwa mengerjakan sesuatu itu ketika hanya ada gurunya di depan kelas kita saja. Ya, paham ya? Paham.
Sekarang ini tadi sudah perilaku jujur dan amanah sudah, integritas sudah. Ada yang masih belum dipahami dari perilaku ini? Yusuf? Sudah paham. Sudah paham. Apa tadi jujur, Yusuf? Mengatakan sesuai dengan kenyataan. Mengatakan sesuai dengan kenyataan. Terus Sinta, perilaku amanah tadi apa Sinta? Melakukan amanah yang disuruh orang. Ada yang mau menambahkan? Ar-Razaki mungkin? Tidak. Sudah paham semua? Paham. Perilaku yang menunjukkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam teorinya jangan hanya kita taunya bahwa oh jujur ini amanah, tetapi kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, ya. Kalau kita sudah paham apa itu jujur, apa itu amanah, tolong dilaksanakan dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Sekarang kita masuk ke ini, merencanakan proyek pembuatan poster, ya. Poster. Tahu poster tidak? Tahu. Tahu semua ya? Ya. Terus ini contoh poster Ibu berikan. Tadi kan sudah tahu apa itu amanah, apa itu jujur. Terus ini contoh poster yang ingin kita jadikan proyek kita hari ini. Jadi silakan kalian cari kata yang seunik mungkin atau menurut kelompok kalian ini yang menarik nih kata-katanya. Bisa dijadikan proyek seperti ini, ya. Ya, ini ada kejujuran, membentuk karakter, ada nih, stop korupsi, jaga integritas, ya. Boleh sesuai dengan pemikiran kelompok kalian masing-masing, ya. Sekarang silakan Ibu bentuk dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok, ya. Jadi silakan masing-masing cari temannya 5 orang, ya, 5 orang. Jadi silakan ditentukan kelompoknya masing-masing, terus juga kursinya dibikin melingkar. Ya, paham ya? Ya, silakan kalian cari temannya masing-masing. Mejanya juga nggak, Bu? Ya, mejanya dibikin 4 gitu ya. Sudah ketemu kelompoknya? Sudah. Sekarang siapkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster kita, ya. Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, kata-kata apa yang mau kalian jadikan tulis di posternya nanti, ya. Ya, silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kata-katanya harus menggambarkan tentang amanah dan kejujuran, ya. Ada yang tidak bawa spidol? Tidak bawa? Ya, silakan bisa minjam spidol Ibu. Ya, ini. Ya, satunya menulis, satunya mencari ide. Ya. Ya. Waktunya 15 menit dari sekarang, ya. Ya, silakan ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya yang di atas. Ya, nama anggotanya, terus nama kelompoknya kelompok apa? Dikasih nama kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, tulis. Ya, tulisnya pakai spidol ya. Ya. Kami sketsa dulu. Ya, 15 menit ya pengerjaannya. Ya. Ya, tulis ya. Sebentar Ibu tunjukkan contoh poster tadi. Perhatikan semuanya di sini. Kalau untuk gambarnya itu terserah dari kreativitas kelompok kalian masing-masing, ya. Tulisannya juga harus mencerminkan tentang amanah dan kejujuran. Ya, silakan dikerjakan lagi, ya. 15 menit dari sekarang.
semua tugasnya? Sudah. Sudah, ada yang belum? Sudah. Oh, sudah ya. Kalau sudah selesai hasil karya posternya tadi, silakan ditempel di dinding untuk dikunjungi dengan masing-masing kelompok. Ya, jadi kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan pasang di sini posternya, ya. Oke. Ya, silakan dipasang di sini posternya. Kelompok 1 ini dulu. Ada yang megangi, ada yang masang pakunya. Jadi semuanya kerja. Ya, silakan ditempel. Ya. Di pakunya agak didalamkan, agak kuat-kuat ya. Ya, silakan satu orang yang bertahan di sini untuk jaga stand proyeknya. Silakan bertahan dulu di sini. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan pasang hasil karyanya. Ya. Ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, yang lain duduk dulu. Nanti tunggu instruksi Ibu selanjutnya. Di sini pasangnya. Ya, ini sini. Ya, dikunjung. Kelompok 4 mana? Ayo pasang di sini hasil karyanya. Ya. Oke. Jadi sekarang masing-masing dari anggota kelompok ini berkunjung ke hasil karya temannya. Ya, paham? Kalau kelompoknya Nugi, tidak usah dikunjungi kelompoknya yang hasil karyanya, tapi kunjungi ke kelompok yang lain ya. Jadi silakan tuliskan pesan, kesan atau ada yang mau disampaikan, tetapi tolong gunakan bahasa yang sopan ya, yang sifatnya adalah membangun. Jadi silakan berkunjung, ada yang mau ditanyakan, kelompoknya Filipus silakan, ini ada 4 biji, silakan kelompok yang 3-nya kalian kunjungi ya. Paham ya? Ya. Selain dari kelompoknya, berarti ya 3 kelompok harus kalian kunjungi. Ya. Jadi silakan berkunjung ke Arazaki, ada yang mau disampaikan, silakan berkunjung. Ya, oke, sudah selesai. Ya, silakan menghadap semua ke sini. Ya, dari penjaga stand yang ini, coba baca 2 komen dari temanmu. Dari komentar apa tulisannya? Ngadep sini. Ya, oke. Apa komentarnya? Yang lain, tolong. Yusuf mana Yusuf? Ya, oke. Silakan dibacakan 2 komen. Apa komentarnya? Kurang gambar aja. Oh, terus apa lagi? Bagus dan rapi. Iya, bagus dan rapi katanya. Ada yang mau dikomentari dari kelompok 1 misalkan? Ada yang mau disampaikan? Terlalu polos katanya ya. Terus Gambarannya aja, Bu. oh, memang gambarannya saja katanya Erazaki. Silakan dijawab temannya Erazaki. Katanya terlalu polos. Jelaskan kenapa terlalu polos gambarannya. Karena kami malas menggambar. Oh iya. Sejujur-jujurnya. Iya, oke. Kelompok 2 bacakan komennya Rapa. Lumayan bagus, tapi warnanya benar-benar agak kecorek. Agak kecoret-coret katanya ya. Ada tambahan mungkin, masukan mungkin dari yang lain untuk kelompok 2? Terlalu rame warnanya. Terlalu rame. Apa gambarnya? Kurangin gambarnya katanya nanti untuk kedepannya ya. Bisa diterima? Bisa. Oh iya. Kelompok 3 silakan dibacakan. Ada kelompoknya, ada pertanyaannya, mungkin komen atau sarannya itu dibacakan. Untuk kelompok 3 sangat bagus, cuma
nama belum dibesarkan. dibesarkan. Oh iya. Terus ini warna kuning di bawah. Gambaran kalian sangat bagus dan cantik. Saya kasih nilai 100. Nah, saya kasih nilai 100 katanya. Kelompoknya Farel, coba dibacakan Farel. Kalau ini 10/10 bagus. Ah, 10/100. Wow, sangat bagus. iya. Dari masukan dari kelompok lain mungkin coba dilihat. Lumayan lah. Oh, apa? Kenapa dikatakan lumayan? Oh, oke. Terima kasih kepada yang sudah jaga standnya. Ya, semoga kedepannya kita bisa lebih berkreativitas lagi ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Iya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya di dalam kelompok kalian tadi sudah membuat poster tentang amanah dan jujur ya. Capek tidak bikin posternya tadi? Iya, ada kreativitasnya sedikit ya. Ada yang bikin bunga, ada yang bintang ya. Kita ice breaking dulu sebentar bisa? Bisa. Sekarang silakan berdiri dulu. Ada satu orang teman yang akan membantu ibu dalam ice breaking kita kali ini ya. Ya, oke. Ya. Ya, bisa dimulai? Tepuk semangat. Ya, ya. Oke, terima kasih Farel. Ya, oke ya. Tujuannya supaya kita bisa lebih semangat lagi ya. Paham ya? Iya. Dalam pembelajaran yang diharapkan setelah misalkan kita mempelajari materi hari ini, kita bisa lebih mengerti lagi dari makna amanah dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana caranya kita menjadi manusia yang jujur, yang bertanggung jawab, yang punya disiplin. Karena dimanapun kalian berada, sifat-sifat ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lihat contoh misalkan di dalam masyarakat, orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah, bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari? Tidak dipercayai, dijauhi orang, ya kan? Kita berbohong satu kali, walaupun kita nanti berkata benar, orang tidak akan percaya, ya. Ini tadi pemahaman tentang amanah dan jujur, ya. Sekarang ibu akan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara kalian memahami apa itu jujur, apa itu amanah, ya kan? Setelah dari materi yang ibu jelaskan tadi, dari poster yang sudah menerangkan bahwa jujur itu hebat katanya, terus apa lagi itu? Belajar berperilaku jujur dan amanah. Ibu harapkan tidak hanya sekedar poster saja ya, tetapi menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, ya. Sekarang ada lembar soal yang harus kalian jawab. Ini tadi materi iya LKPD masing-masing. Artinya lembar siswa masing-masing. Ini menurut yang sudah ibu ajarkan tadi, pemahaman kalian ya, memahami makna dari amanah dan jujur ya. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Ada yang belum? Ya, yang sudah silakan dikumpulkan dulu. Kasih nama di lembar soalnya ya. Kira-kira dari materi yang sudah disampaikan tadi, apa yang kalian bisa ambil dari materi yang ibu sampaikan tadi sampai dengan pembikinan poster mengenai apa karakter orang yang amanah dan jujur itu, apa yang bisa kalian simpulkan kira-kira? Simpulkannya berkelompok dan sibuk, mengenal camp istri,
dengan kelompok dengan teman-teman kita, Bu. Artinya kekompakan, ya, kekompakan, menguatkan kekompakan. Terus ada lagi yang mau menambahkan kira-kira dari materi yang disampaikan tadi, dari pembuatan poster, amanah dan jujur, kira-kira apa? Akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau selama ini kalian masih ada suka bohong-bohongnya sedikit sama orang tua, bukan dikurangi, tolong dihilangkan, ya. Yang suka misalkan bohong sama orang tuanya, kalau ke sekolah dia langsung ke sekolah padahal dia lagi main-main dengan alasan mengerjakan PR misalkan, padahal dia singgah ke rumah teman misalkan, ya. Terus ada yang tidak amanah misalkan dengan titipan, tolong dari sekarang berubah, ya, setelah dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini, ya. Tujuan kita hari ini adalah setelah kita mempelajari ini, kita bisa mengkoreksi diri kita menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, ya. Itu penting sekali karena hal-hal yang terkecil dari yang menyebabkan orang yang korupsi besar-besaran itu adalah dimulai dari hal-hal yang sepele, ya, yang menganggap semuanya itu misalkan permasalahan itu bisa dihadapi dengan misalkan kebohongan, ya. Padahal satu kali kalian berbuat bohong, orang tidak bakalan percaya, ya. Paham ya? Paham. Ini perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kira-kira dari pembelajaran ini tadi bagian mana kira-kira yang paling susah? LKPD yang mana? Yang nomor 2 kah? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oh, Hafalin jawabannya. susah. Terus? Mengingatnya, Bu. Terus ada lagi yang kesusahan di bagian mana dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak ada. Happy? Happy, Bu. Dari metode kunjung karya segala macam itu happy? Enjoy. Terus dari sini apa kira-kira yang mau kalian tingkatkan setelah mempelajari materi ini tadi? Dari segi keseharian kalian, dari segi sikap mungkin, ya, di dalam kelas harus menuruti apa yang dikatakan oleh wali kelas. Karena wali kelas itu adalah bagian dari orang tua kalian. Dia mempunyai tanggung jawab atas diri kalian. Jadi kalian harus dengar apa kata wali kelas. Paham ya? Paham. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, tolong kembalikan tempat duduknya ke tempat semula, ya. Bukunya tolong disusun dengan rapi karena kita mau istirahat, ya. Yang piket nanti tolong dikembalikan bukunya di perpustakaan, ya. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain, ya. Minggu depan kita belajar tentang sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi tolong dibaca-baca lagi di rumah buku paketnya, ya. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan istirahat.